Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumber Agung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali tentunya untuk sahabat Terasi. Rara hari ini menemani Anda kembali di acara yang sangat luar biasa dan kita tunggu-tunggu, yaitu Tartil Al-Quran di tahun yang keempat, Ramadan 1445 Hijriah. Dan untuk siang kali ini sahabat Terasi, kita ada peserta baru ya. Di tahun 2024 ini banyak banget peserta baru, termasuk salah satunya SDN Sumberagung. Apa kabar semuanya? Baik. Tadi perjalanan lancar? Puasa lancar? Alhamdulillah. Sumberagung hebat ya? Iya dong. Kita semuanya warga Sumberagung. Dan untuk peserta kesempatan siang kali ini sahabat Terasi, dari SDN Sumberagung ada cewek-cewek semuanya ya. Ada Husnul Khotimah. Halo. Halo. Ada Adiba Zidkia Febriani yang mana ya? Oke. Ada juga Azga Nur Halimah. Oke. Ada juga Clarista Destria Widya Putri. Allah. Ada juga Jaihan Syabania Putri. Halo. Dan di samping Rara ini ada guru pendamping yang setiap hari Rara ketemu terus ya. Alhamdulillah, ternyata jodoh itu tidak akan kemana ya, saudara itu tidak akan kemana ya ternyata ya. Ada Bunda Agustias Intan Wulandari dan juga Bapak Haryanto. Mikrofonnya boleh dipakai Bapak Haryanto dulu apa Bunda Tias nih yang bakalan ngobrol. Kita kenalan dulu sedikit dengan SDN Sumberagung. Moga silakan. Baik, sahabat Rasi yang berbahagia. Ya, kami alhamdulillah pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi dengan Bapak Ibu sekalian para pendengar setia. Perkenalkan, kami dari SDN Sumberagung Kecamatan Pelausan, yaitu salah satu SD negeri di Kecamatan Pelausan. Alhamdulillah pada tahun pelajaran ini jumlah siswa kami ada sekitar 120, kemudian diampu oleh sekitar 9 orang guru. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan yang sudah kita launchingkan pada bulan Ramadan tahun ini. Perdana tadi itu kita melaksanakan pesantren kita dari pertama, kemudian mendatangkan Kak Juni bekerjasama dengan Yatim Mandiri, kemudian siang hari ini alhamdulillah bisa berada di sini bersama para pendengar sekalian untuk kegiatan tartil dan mungkin sedikit tausiah. Kemudian dilanjutkan besok ada kegiatan pesantren kilat dengan mendatangkan Abuya Fadli dan Akela Elfat, yaitu Hafidz juara 1 Hafidz Quran RCTI tahun 2021. Kemudian hari Kamisnya juga ada kegiatan takjil on the road, kemudian mabit sampai dengan hari Jumat pagi. Alhamdulillah tahun ini mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan SDN Sumberagung semakin maju dan juga mendidik anak-anak yang beriman, bertakwa, mandiri, cerdas, berakhlak dan berprestasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan di sana sahabat Terasi ada yang sudah siap yang tentunya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ada adik Husnul Khotimah. Sudah siap sayang? Siap. Langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat lancar Mbak Husnul Khotimah ya. Rumahnya mana Mbak? Banaran Sumberagung. Banaran Sumberagung. Tadi orang tuanya pas kesini disuruh nonton nggak nih? Iya. Nonton sekarang? Iya. Namanya siapa? Ibunya. Iya, ibunya, bapaknya sama boleh. Kalau ibunya namanya Ibu Tukini. Bapaknya siapa? Bapak Kasno. Bapak Kasno disapa. Bapak, Ibu, aku habis tampil. Dadah gitu. Bapak, Ibu, saya habis tampil. Dadah. Sarang heo. Sarang heo. Bapak Kasno, niki lho putrine pun tampil wonten tartil Al-Qur'an. Insyaallah tahun depan moga-moga bisa tampil kembali di tartil Al-Qur'an ya. Nanti salam buat Bapak Kasno nggih. Iya. Saking Mbak Rara Ponggong. Aku promosi. Kalau dari kandungannya sendiri untuk surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 85 ini tentang apa Bunda Tias? Monggo silakan. Ini ayat ini sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan di bulan ini, Ramadan. yaitu Ramadan. Nah, ini adalah ayat yang dasar hukum atau mungkin dalilnya. Biasanya orang bilang dalilnya kita itu diwajibkan berpuasa. Nggih. Kita diwajibkan berpuasa, perintah Allah dari ya ayyuhalladzina amanu. Dibawa aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita diwajib sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu di ayat 183. Di 184, walaupun itu memang kewajiban puasa, tapi Allah tetap memberikan keringanan atau rukhsah. Jadi orang mungkin dalam keadaan sakit atau perjalanan yang cukup jauh, Ya. nah itu masih diberi keringanan. Okay. Boleh untuk tidak berpuasa, tetapi menggantinya di hari lain. Nah itu. Jadi walaupun memang itu wajib, tapi Allah memberikan keringanan. Jadi tidak terlalu memberatkan ya itu. Kemudian untuk yang tidak mampu mengganti, contohnya mungkin orang yang sudah sangat lanjut usia. Nggih. Mungkin secara fisik sudah nggak kuat lagi, tapi keringanannya malah lebih enak lagi. Nah, dengan cara membayar fidyah. Nah, dengan cara membayar fidyah atau memberi makan orang yang berbuka. Jadi dia walaupun tidak berpuasa, tapi mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Itu di ayat selanjutnya. Kemudian di ayat 185 dijelaskan juga di situ, di bulan Ramadan itu tidak hanya kewajiban puasa, tapi ada bulan istimewanya. Kejadian apa ya? Peristiwa istimewa, yaitu turunnya Al-Quran. Di mana Al-Quran itu kita semua sudah tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai
pedoman hidup umat Islam. Betul. Di mana kita dari situlah kita nanti akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kita sebagai umat Islam harus benar-benar memanfaatkannya sebaik-baiknya, karena setahun hanya sekali dan belum tentu juga kita tiap tahun mungkin bisa bertemu dengan Ramadan. Itu penjelasan sedikit dari ayat 183 sampai 185. Nggih, terima kasih untuk Bunda Tias. Nggih, sudah sangat jelas tentunya untuk sahabat Terasi ya. Kita sebagai umat Islam menjalankan ibadah puasa, tapi banyak keringanan, banyak pahala yang tentunya kita dapat ya. Biar tambah pahala lagi, untuk sahabat Terasi jangan lupa untuk bisa tonton di aplikasi Express Radio ya. Buat ibu-ibu ya, ibunya Adiba, ibunya Aska, ibunya Clarista, ibunya Jehan, yuk nonton. Komen juga ya nanti di aplikasi Express Radio. Tak bacakan semuanya nanti ya. Tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, benar sekali. Anda masih melihat, Anda masih mendengarkan Radio Rasi FM di Tartil Al-Quran bareng SDN Sumberagung ya. Di depan sana sudah ada adik Adiba Sidkia Febriani. Kalau Mbak Husnul tadi rumahnya Bandaran. Kalau Mbak Adiba Sumberagungnya mana? Mesih saja. Oh, dekatnya Mbah Kaji Sumardi ini. Tirasnya Mbah Kong saat ini lagi melihat Tartil Al-Quran. Tadi sudah tak kasih linknya, sudah tak suruh ngeklik tadi. Alhamdulillah sudah diklik sama beliau ya. Bu Haji nonton apa mboten? Kalau untuk Mbak Adiba ini akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Mbak Adiba sudah siap? Siap. Laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Adiba tadi berangkat ke Radio Rasi FM, pamit enggak sama orang tua? Pamit. Izin ya berarti tadi ya. Bilang sama orang tuanya terima kasih doanya, ngajinya lancar gitu. Ibunya nama siapa, bapaknya siapa, boleh disebutin? Ibunya namanya Ahiri Ikaningsih. Bapaknya namanya Sumarni. Nggih, dibilangin, Ibu, Bapak terima kasih berkat doanya ngajiku lancar gitu. Coba lihat kamera. Bapak, berkat doanya alhamdulillah ngajiku lancar. Amin ya. Mesih hebat ternyata ya. Oke.
Kalau dari Ali Imran sendiri untuk Pak Haryanto, yaitu ayat 133 sampai 36 ini tentang apa? Oh iya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Sahabat Rasi FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau yang dibaca tadi itu di surat Ali Imran ayat yang ke 133 sampai dengan 136. Jadi di ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya orang-orang yang dia melakukan ibadah mahdhah saja, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya tilawat Al-Quran, tetapi di situ disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa ini juga yaitu orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya, dan juga orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketakwaan ini tidak hanya langsung berorientasi kepada hablum minallah saja, tetapi juga langsung berhubungan dengan manusia, hablum minannas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa ini disediakan yaitu surga, dan Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan wasari, dan segeralah, cepat-cepatlah. Artinya jangan ditunda. Apa itu? Ila maghfiratim, menuju ampunan Allah, min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu jangan ketika kita mau bertaubat, mau memaafkan orang lain, mau beribadah, mau sholat, jangan ditunda-tunda, tetapi bersegera. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kandungan di surat Ali Imran ayat 133 ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya dengan sholat, puasa, ngaji, tetapi juga berinfak, kondisi ada atau tidak, ini sekadarnya, semampunya. Kemudian juga mampu menahan amarah, serta kita juga memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin demikian. Iya, terima kasih. Nah ini ya, memaafkan kesalahan orang lain yang kadang angel sekali ya. Grundelnya itu loh Pak. Iya, kan? betul. Iya betul. Memang tapi perlu dilatih Pak. Iya. Jadi perlu dilatih pelan-pelan. Memang ya berat. Apalagi kita ini sudah terlalu sakit ya oleh omongan orang, oleh perlakuan orang gitu ya. Itu memang rasanya itu di sini gitu. Kalau orang zaman sekarang itu mengatakan ya. Tetapi ya gitu, ya Pak. Bismillah. Yang pertama supaya bisa maafkan orang lain apa? Satu, kita niat. Ya punya niat dulu lah, niat untuk memaafkan. Kemudian yang kedua, kita lihat kebaikan-kebaikan orang itu kepada kita. Kalau itu pasti ada. Mungkin di luar itu dia mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, kita juga tidak tahu. Kita berhusnudzon saja. Mudah-mudahan dengan kita berprasangka baik ini, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasrahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Insyaallah. Moga saja kita bisa melakukan itu semuanya. Amin. Ya rabbal alamin ya. Sabar juga untuk sahabat Rasi ya. Habis ini ada penampilan dari Mbak Aska Nur Halimah, masih dari SDN Sumberagong. Tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima kasih untuk sahabat Rasi, masih setia banget untuk bisa mendengarkan acara Tartil Al-Quran dan juga melihat Tartil Al-Quran ya. Tidak hanya di 90,6 FM saja, tapi sahabat Rasi bisa melihat di salah satu aplikasi Express Radio yang untuk sekarang ini lagi tayang di layar kaca Anda, dan juga di salah satu website kita di www.rasifm.co.id. Banyak acara di Radio Rasi FM, tidak hanya Tartil Al-Quran, tapi ada khidmat Ramadan jam 4 sore saat Rasi ya. Nanti diisi sama Ustadz dan Ustazah dari IKD Kabupaten Magetan, dan ada juga tausiah-tausiah yang sangat luar biasa. Ada dai cilik juga yang tampil di acara khidmat Ramadan. Dan di sana saat Rasi sudah hadir ada Mbak Aska Nur Halimah
yang akan membacakan Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 194. Sudah siap? Langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana inna sami'na munadiya dilil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhlihul mi'ad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Mbak Aska Nur Halimah ya. Mbak Aska lagi pilek. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Puasanya masih lancar kan? Masih. Alhamdulillah. Mbak Aska yang biasanya ngajarin ngaji kelas Mbak Aska kelas berapa sih? Kelas 4. Kelas 4. Kalau kelas 4 yang ngajarin ngaji Bu Tias apa Pak Haryanto? Bu Tias. Bu Tias. Sama Pak Har juga. Bunda-bunda sama Pak Har ini galak nggak sih kalau ngajarin ngaji? Galak nggak? Nggak apa-apa, bilang aja sama Rara. Nanti kalau galak, bilang aja sama Rara, biar saya bilangin sama bapaknya. Galak nggak? Sedikit. Bu, sedikit galak Bu. Ya, galaknya pas di mana? Kamunya nggak bisa atau kamunya gimana? Aku yang nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, berarti bukan galak ya, tapi bukan galak apa ya? Biar Mbak Aska tambah bisa kayak gitu ya, biar pinter lagi gitu, dibenarkan maksudnya gitu ya. Tapi sayang kan sama Bunda Tia sama Pak Haryanto? Ya. Alhamdulillah sayang kok Bun ya. Ya, semoga saja nanti ilmu yang didapatkan dari Pak Haryanto ataupun Bunda Tias bisa bermanfaat ya Mbak Aska ya. Dan ngajinya semakin lancar. Oke? Salam buat Bunda sama ibunya ya. Bunda sama ibunya, Bunda sama ayahnya ya. Oke? Terima kasih. Kalau dari kandungan untuk surat Al-Imran ayat 189 sampai 189 sampai 194 ini tentang apa Pak Haryanto? Monggo silakan. Iya, kalau kita melihat di surat Ali Imran ayat yang ke-189 sampai dengan 194 ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan penegasan bahwa walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala ini pemilik seluruh segala sesuatu. Jadi di situ disebutkan bahwa Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah merajai di langit maupun di bumi, maka sebenarnya semua makhluk itu tidak ada
kekuatan apa-apa, tidak ada jabatan apa-apa, tidak ada posisi apa-apa. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah dalam penciptaan langit dan bumi ini menjadi satu tanda-tanda kekuasaan Allah hanya bagi orang-orang yang berakal. Maka kita sebagai manusia yang Allah berikan akal kepada kita, maka sebaiknya juga kita renungkan apa makna Allah menciptakan semuanya ini. Maka dikenal dengan ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, firman Allah, dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya di ayat ini adanya penekanan tentang zikir. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang berakal itu orang-orang yang senantiasa berzikir, baik itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, maupun dalam keadaan berdiri. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa zikir ini merupakan satu pekerjaan yang sangat penting, bahkan tidak ada yang lebih penting kecuali zikir. Hati kita berzikir kepada Allah, lisan kita berzikir kepada Allah, perbuatan kita yang kita laksanakan ini sejatinya juga melaksanakan perintah Allah dalam rangka ingat kepada Allah. Maka sahabat Rasi FM sekalian, mari ya kita berusaha menjadikan keseharian kita ini bernilai zikir. Lisan kita jangan lupa setelah sholat, dalam waktu luang zikir. Kemudian hati kita, pikiran kita renungkan, sholat kita, semuanya kita niatkan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian. Ya, siap Pak. Berarti sambil nonton tartil Al-Quran juga bisa berzikir hati kita ya. Jadi itu juga tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya juga pengingat. Itu adalah ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu juga kita ingat bahwa itu dari Allah, dan itu hak, dan itu adalah benar. Terima kasih. Buat sahabat Rasi, hari ini Rara senang sekali ya masih ditemanin sama sahabat Rasi semuanya untuk bisa mendengarkan dan juga melihat tartil Al-Quran. Makanya jangan kemana-mana, kita habis ini balik lagi. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima kasih, Anda masih setia banget untuk bisa mendengarkan dan juga melihat tartil Al-Quran di Ramadan 1445 Hijriah. Bentar lagi kita sudah mau lebaran. Alhamdulillah. Mbak Clarista sudah beli baju baru belum? Wah, udah. Berapa? Enggak tahu. Loh. Terus yang beliin siapa? Online. Udah dibeliin online sama mamanya? Bukan. Lah terus? Dibeliin sendiri tapi saya tidak ikut. Oh, dibeliin sendiri tapi saya tidak ikut. Kejut, surprise ya. Oke. Ini kan lagi live nih di Facebooknya Radio Rasi FM. Ibunya Mbak Clarista kira-kira punya Facebook nggak nih? Punya. Oh, punya. Namanya siapa? Suwati Ningsih. Suruh komen ya. Habisin suruh komen, Bu, Facebooknya namanya Rasi Magetan, dicari terus komen aku mau tampil gitu. Bilang Bu, dicari Facebooknya Rasi FM. Clarista mau tampil. Clarista mau tampil. Awas kalau nggak komen. Diancam ya. Nanti habis ini aku cek. Ibu siapa tadi namanya? Suwati Ningsih. Ibu Suwati. Awas nanti kalau nggak komen ya. Beli kambil tak kayak larang. Mbak Clarista, habis ini mau membacakan Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 82. Kira-kira sudah siap? Sudah. Langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghusyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhura. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidut zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Mbak Clarista ya. Mbak Clarista kayaknya juga lagi flu. Iya. Iya, wah, nih apa namanya kompak sama Mbak Aska ya, berbagi rezeki di bulan Ramadan. Tapi nggak apa-apa, walaupun lagi flu, puasanya tetap lancar ya. Alhamdulillah. Kalau didengar-dengar untuk metode yang dipakai untuk anak-anak ini pakai metode ngaji apa sih Pak Haryanto? Mungkin atau Bunda Tias mau dijelaskan sedikit? Pak Haryanto saja. Jadi di sekolah kami di SDN Sumberagung ini memang setiap pagi itu sebelum jam 7 anak-anak sholat duha, kemudian zikir, kemudian menghafal Asmaul Husna, dan di sini nanti ada tilawah. Nah, tilawah Al-Quran ini dari kelas 4, 5, 6 sebenarnya memang dari kita sudah merencanakan untuk memakai metode UMI, tetapi karena beberapa hal ini masih belum kita standarkan, tetapi karena kami pribadi juga pernah mengikuti pelatihan sehingga ini sedikit kita ajarkan kepada anak-anak walaupun memang belum standar secara maksimal. Insya Allah memang kedepannya kita berharap SD Sumberagung ini akan meluluskan, yaitu lulusan yang bisa membaca Al-Quran dengan berstandar. Ini yang ingin kita rencanakan ke depan. Okay. Ini dapat bocoran, Mbak Clarista ini ternyata ikutan dai juga yang kemarin di sini. Nyasar kemarin ke sini. Iya. Seneng nggak sih ditunjuk untuk bisa ikutan dai di Rasi juga? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Mbak Clarista sendiri atau berapa orang kemarin Bunda Tias? Ada dua. Dua kemarin sama. Iya. Oh. Sekali ketemu Bunda Titik di sini, terus foto-foto yang minta nasihat dan sebagainya. Alhamdulillah. Gitu. Yang satu masih kelas 2. Oh, kelas 2 SD. Iya, kenapa nggak diajak ke sini tadi? Belum, masih ngajinya sih masih belajar dulu. Nanti kalau udah kita ikutkan. Oh, gitu. Ya. Kalau Rere lihat penampilan anak-anak yang di sini tadi tuh tanpa grogi, tanpa adanya rasa malu-malu, bagaimana sih caranya mengajarkan anak-anak ini biar bisa tampil dengan pede? Padahal kalau bisa dikatakan mungkin tampil di luar sudah biasa, tapi kalau tampil di radio mungkin baru pertama kali. Bagaimana caranya? Sering latihan di sekolah itu, kita sering menghasilkan kegiatan itu, anak-anak itu yang dipartisipasinya seperti nanti petugas-petugasnya itu dari anak-anak. Terus ada juga lomba-lomba yang seperti lomba bidacil, ada lomba puisi, ada lomba azan. Jadi sering adanya kegiatan-kegiatan yang menambah keberanian anak untuk tampil gitu. Jadi nggak hanya belajar di bangku dan di kelas. Iya, gitu. Tapi ekstranya juga banyak ya. Gitu. Untuk melatih mental jiwanya biar berani. Betul. Walaupun kalau bisa dikatakan di Sumberagung yang notabene bukan kota kayak Magetan mungkin seperti itu, tapi harus bisa tampil luar biasa, jangan kalah sama teman-teman yang lain. Sumberagung pasti bisa. Oke, semuanya masih semangat? Masih semangat? Masih gitu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk dari kandungannya sendiri dari Al-Isra ayat 78 sampai 82 ini tentang apa Pak Haryanto? Monggo silakan. Ya, jadi di surat Al-Isra ayat yang ke-78 sampai dengan
82 ini yang pertama memang menegaskan yaitu terkait dengan waktu sholat. Ya, waktu sholat, karena di situ disebutkan aqimis sholata lidzulukis syamsi ila wasaqil laili. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Jadi ketentuan-ketentuan waktu sholat itu memang secara ilmu fikih sudah diatur. Kalau di sini memang tidak ada di Al-Quran, tetapi di hadis-hadis Nabi dan ilmu fikih dalam fikih sholat, sekarang banyak kitab-kitab yang bisa dipelajari. Di sini juga dijelaskan bagaimana kaifiahnya, waktu-waktunya. Jadi dijabarkan ke situ. Maka ketika kita memahami Al-Quran, kita juga perlu juga belajar berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa ilmu fikih yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ juga ada penekanan di ayat yang ke-79 itu, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai tambahan bagimu. Maka ini suatu penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa qiyamul lail itu sangat penting, apalagi di bulan Ramadan ini. Sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan juga tetapi bagaimana ketika kita sholat tarawih misalkan, ini juga niat kita harus kita benahi. Jangan sampai niat kita sholat, niat kita ibadah, niat kita puasa itu karena orang tua, karena tetangga, karena guru, karena anak atau karena lain, tapi hanya semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di situ ayat yang menegaskan bahwa di ayat yang ke-82 itu adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Jadi Al-Qur'an ini selain petunjuk juga sebagai syifa. Syifa itu obat, penawar, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Maka kewajiban kita sebagai orang Islam adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran, tidak meragukannya. Maka ada istilah kalau di dalam ruqyah itu dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Juga banyak fadilah-fadilah seperti surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Seperti hanya ketika kita mau tidur itu disunahkan untuk membaca itu. Kalau orang bilang itu triple kul ya. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kemudian diusapkan ke wajah ditambah dengan ayat kursi. Nah, itu juga ayat-ayat Al-Quran. Maka di situ sebagai penangkal dari hal-hal yang tidak diinginkan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka obat ini sangat penting ketika kita sakit, bukan hanya kita bersandar kepada obat medis, tapi juga harus keimanan kita kepada Al-Quran ini kita kuatkan. Yang maha menyembuhkan adalah Allah, bukan karena obat itu. Jadi obat itu hanya sebagai sarana, perantara. Al-Quran pun juga sebagai perantara. Jadi semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu sedikit. Terima kasih Pak Haryanto ya. Makanya buat satrasi baca doanya yang banyak ya, meruqyah diri sendiri. Mas Agus, apakah kita perlu diruqyah? kita banyak salah dan dosa ya. Jadi di bulan Ramadan ini kayaknya kita perlu belajar banyak ya, agar keimanan kita bertambah, ilmu kita juga bertambah seperti yang tadi sudah dikatakan sama Pak Haryanto ya. Makin bertambah lagi ilmunya kalau Anda untuk siang kali ini masih nonton, masih lihat Tartil Al-Quran. Jangan kemana-mana. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Terasi, alhamdulillah sekali ya, kita masih bisa hadir untuk bisa menemani Anda di Tartil Al-Quran di Ramadan 1445 Hijriah. Rara mau menyampaikan rasa terima kasih banget kepada keluarga besar Bapak Haji Sumardi yang ada di seputaran Sumberagong sana, yang sekarang ini lagi nonton bareng keluarga ya. Terima kasih sekali lagi, dan walaupun susah sinyal ya Mbah Kong ya, tetap semangat ya demi melihat Bunda Tias yang hadir di sini sama anak-anak dari SDN Sumberagong. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Penampilan terakhir ada Mbak Jaihan Syabania Putri yang akan membacakan Quran surat Al-Hujurat
ayat 11 sampai 12. Sudah siap? Sudah. Langsung. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad-dan inna ba'dad-danni ismu wala tajassasu wala yaghbattukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, alhamdulillah Mbak Jaihan juga lancar. Kalau Mbak Jaihan sendiri rumahnya Sumberagungnya mana? Banaran. Oh, Banaran. Sama-sama Mbak Husnul? Ya. Oh iya, satu RT? Ya. Alhamdulillah, teman besti ya. Berangkat bareng? Iya. Oh iya. Iya. Iya, tapi berangkatnya diantar ya, bareng-bareng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk Mbak Husnul, Mbak Adiba, Mbak Aska, Mbak Clarista dan juga Mbak Jaihan, terima kasih ya sudah hadir di Radio Rasi FM. Salam buat teman-temannya yang ada di SDN Sumberagung ya. Kalau ketemu nanti jangan lupa menyapa Mbak Rara ya, rumahnya deket aja sama sana, oke? Terima kasih. Kalau untuk dari kandungan Quran Surat Al-Hujurat dari ayat 11 sampai 12 sendiri tentang apa Bunda Tias? Monggo silakan. Kalau ayat ini ya saya tuh paling suka. Kenapa Bunda? Karena masih banyak menyinggung kita sebagai perempuan. Perempuan. Itu kan dijelaskan wala nisa'um min nisa'in. Jangan, hai para perempuan, jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Nah, iki kan susah. kadang kita sebagai perempuan ya, jangan saling mengolok-olok. Karena apa? Belum tentu orang yang kita olok-olok itu nantinya lebih baik. Malah kadang kita nanti yang lebih buruk, ya kan? Iya, ya, betul. Itu. Di surat itu terus kemudian ada lagi wala talmizu, jangan mencari kesalahan. Terus wala tanabazu bil alqab, jangan memberi julukan. Ini dia. Itu. Mbak Dara bahaya. julukan? Enggak ada. Oh ya, berarti bagus. Kadang kita itu ya, si hitam, karena hitam panggil si hitam. Iya. Si Karena cungkring si ya. cungkring ya itu. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar apa ya? Lengkap ya. Lengkap. Tidak hanya membahas tentang sholat, Iya, betul. puasa, haji, ibadah, tapi juga pergaulan kita dengan Sehari-hari. manusia itu, kita diatur, bukan berarti kita diatur dibatasi, tapi biar kita itu bisa membedakan, oh inilah baik, ini yang buruk. Betul. Kemudian di ayat selanjutnya itu malah yang lebih jangan sering berprasangka. Karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Jadi kita harus sering menghilangkan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu lebih banyak yang buruk daripada yang baiknya ya. Iso kae lho, dose anyar, paling lah utang. Gitu ya. Utang. Kemudian ada lagi malah yang khusus lagi lebih ibu-ibu. Wala yaktab, jangan menggibah. Ini cocok. Jangan menggibah. Kenapa? Di Al-Qur'an itu orang yang suka menggibah itu disamakan ibaratnya orang yang suka memakan bangkai, daging bangkai saudaranya sendiri. Gimana rasanya? Jijik kan? Iya, Ya, betul. makanya
kadang kita kalau mau menggibah tuh ingat surat ini, ya Allah ingat lagi. Iya, gitu. iya, Diingat-ingat. betul. Makanya kayak senang suka ayat ini tuh kadang mengingatkan tapi kadang juga kebablas. Iya. Tapi ya sebagai pengingat kita harus belajar, harus sering membaca biar tahu. Iya, Karena betul. namanya manusia tempatnya lupa, tempatnya Iya. salah, tapi bukan berarti terus karena Salah tempatnya lupa, terus salah gitu. terus gitu. Iya, betul. Makanya kita harus makanya sering banyak membaca Al-Qur'an Mhm. untuk mengingatkan, karena kita juga masih manusia, jadi harus sering-sering berpegang pada Allah, pada sunnah Nabi biar Iya, betul. tetap berada di jalannya. Seperti itu, Mbak. Iya, betul. Makanya buat saat terasi nanti kalau pas waktu gibah diingat ya. Ingat makan bangkai saudara kita sendiri. Bayangin ya. Nanti kalau Rana mau diajak gibah gini, Bu, jangan ngajak Rana gibah, makan bangkai saudara sendiri, Bu. Tapi kadang kalau lupa duduk ini ya, udah duduk ini. Iso, sing anu kae, iso. Terus, Bun. Ya itulah kita manusia ya, masih banyak salah dan dosa. Nah, ini karena waktu yang terasa sangat singkat sekali, padahal 1 jam ya, terasa banget ya perjalanan kita di Tartil Al-Quran bareng SDN Sumberagung sudah mau habis. Tapi mungkin ya sebelum kita berpisah ada yang mungkin mau disampaikan untuk SDN Sumberagung. Monggo Bunda yang mewakili, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Rara, Pak Dion, Mas Agus ya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, kepercayaan, amanah yang sudah diberikan. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Syukur alhamdulillah anak-anak bisa mendapatkan kesempatan ini. Amin. Mungkin ini pertama kali dalam Iya. hidup mereka gitu ya. Dan semoga menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Saya di Amin. sini sangat salut karena ada acara Tartil Al-Quran. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa mencetak generasi yang Amin. lebih bangsanya lebih bagus lagi. Amin. Beriman, berakhlak dan beradab. Amin. Kami mewakili dari segenap jajaran guru dan peserta didik SDN Sumberagung sangat berterima kasih, dan kami mendoakan semoga keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Bunda. Dan terima kasih juga untuk Pak Haryanto, Bunda Tias ya, untuk teman-teman yang tadi sudah tampil di Radio Rahasia FM ya. Sekali lagi terima kasih untuk SDN Sumberagung. Insya Allah tahun depan moga-moga dai-nya bisa tambah ya, nggak hanya 2, bisa 4, bisa 5, dan Tartil Al-Quran juga bisa ikutan ya, insya Allah. Dan insya Allah untuk sahabat Rasi, kita besok bakalan ketemu sama teman-teman dari Min 16 Magetan. Tampilan mereka seperti apa? Makanya jangan lupa untuk besok seperti biasanya jam 13 sampai jam 14 di acara Tartil Al-Quran. Kami segenap kru Radio Rahasia FM pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.